Untuk kesedihan lah ya. Saya ini Pak sudah periode yang ketiga. Kalau buat saya itu sudah menjadi rumah kedua untuk kami. Tribuners, saat ini saya berada di Kota Makassar. Kebetulan saya bersama dengan Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang pada saat ini untuk pertama kalinya ini melakukan rapat di luar gedung DPR bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Bu, bisa Ibu ceritakan, Ibu perkenalkan dulu siapa Ibu, lalu apa perasaan Ibu ketika hari ini, ya, pada hari Senin ini, Ibu menggelar rapat paripurna di luar gedung DPRD. Silakan Bu. Baik, terima kasih sebelumnya teman-teman dari Tribun News. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Adi Rahmatika Dewi. Alhamdulillah hari ini percaya sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi Partai Nasdem. Tentu mengenai pertanyaan yang tadi bahwa ini adalah kali pertamanya DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan rapat paripurna di luar gedung kita. Ini merupakan bagian dari sejarah tentu. Pertama kali kita lakukan rapat di luar DPRD Provinsi, dan tentu kalau ditanya soal perasaan, tentu kami bersedih tentu, tetapi untuk kami sebenarnya bagaimana kami sebagai bagian dari perwakilan rakyat bisa menjalankan tugas fungsi kami dimanapun kami berada. Artinya kesedihan dan prihatin tentu manusiawi, tetapi tidak melupakan bagaimana seharusnya kami bekerja untuk masyarakat dan untuk rakyat Sulawesi Selatan dimanapun kami berada. Bu, kalau boleh saya tahu Bu, pada hari itu Ibu mendapatkan informasi dari siapa mengenai kondisi gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan? Terus terang kami dari mulai jam 6 sore sampai jam 4 subuh itu kami standby Pak, bersama rekan-rekan Forkopimda, memantau. Kalau saya karena mungkin perempuan, jadi saya memantau dari luar Pak. Kalau teman-teman Forkopimda yang lain seperti Pak Pangdam dan juga Pak Gubernur beberapa kali turun di lapang dekat posisi di kantor DPRD, dan kami memantau semua perkembangan yang terjadi pada mulai dari jam 6 sore tanggal 29 sampai masuknya mobil pemadam kebakaran yang bisa masuk ya. Itu mobil pemadam bisa masuk di kantor kami itu di sekitar pukul 3 subuh baru bisa masuk. Jadi saya itu baru setelah sholat subuh baru bisa istirahat. Jadi sama sekali satu harian itu kita pantau terus bagaimana kondisi di lapangan. Bu, ketika gedung itu terbakar Ibu, meskipun tidak dari jarak yang dekat melihat, apa yang Ibu rasakan? Untuk kesedihan lah ya. Saya ini Pak sudah periode yang ketiga sebagai anggota DPRD Provinsi, sehingga sangat sedih sekali melihat tempat kami, kalau buat saya itu sudah menjadi rumah kedua untuk kami, harus hangus terbakar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Perasaannya sedih lah, dan tentu kesedihan ini bukan hanya saya yang merasakan, tapi hampir semua teman-teman di DPRD Provinsi juga ikut merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Bu, setelah pasca peristiwa itu, apakah Ibu sempat masuk ke ruang kerja Ibu setelah peristiwa kebakaran itu? Terus terang kami tidak diperbolehkan ya Pak masuk, karena memang masih menjadi daerah olah TKP oleh Polda, dan juga memang kondisi setelah satu hari pasca kebakaran itu masih banyak asap dan juga titik-titik api yang muncul di beberapa tempat, sehingga memang tidak steril untuk kita langsung terjun untuk lihat. Sampai saat ini kami belum bisa masuk ke dalam, karena kalau terus terang untuk gedung untuk paripurna dan ruangan saya itu sudah sangat rapuh Pak, untuk kita bisa masuk ke dalam, takutnya nanti dia jatuh dan bisa terjadi kecelakaan dan lain-lain. Tidak kondusif. Bisa dijelaskan Bu, di ruang kerja Ibu itu apakah ada barang pribadi yang sangat terkesan buat Ibu sehingga kemudian sekarang lenyap? Kan nggak mungkin selamat ya Bu ya. Apa Bu, adakah barang pribadi yang apa ya, yang bikin Ibu sangat terkesan dengan barang itu dan sekarang hilang gitu? Kalau barang sih mungkin tidak ada ya Pak ya. Karena buat saya sih sebenarnya memang prinsip dasar, kalau saya Pak secara pribadi memang segala sesuatunya itu tidak boleh terlalu merasa memilih kita terlalu tinggi Pak, sehingga kalau kita kehilangan kita akan terlalu berputus asa. Jadi buat saya sih memang tidak ada barang-barang yang sangat
penting Spesial sekali, gitu ya. spesial sekali di Misalkan ruangan ada tersebut. buku tertentu yang Ibu sering baca, ikut lenyap. Ya, tentunya banyak kalau buku, foto, kemudian plakat, piagam dan lain-lain itu semuanya ada di ruangan situ, Pak. Karena kalau saya sebenarnya pada prinsipnya saya tidak mau mundur ke belakang kalau melihat sesuatu. Yang terbakar sudah terbakar, Pak. Kita nggak bisa ulang semuanya, semua udah hangus. Yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana kita ke depannya bisa beraktivitas dan menjalankan tugas kami. Jadi buat saya yang lalu itu kita jadikan pelajaran, kita jadikan evaluasi kita bersama. Sekarang kita berpikir ke depannya kita akan bikin apa. Oke, Bu, harapan ke depan setelah adanya insiden ini, musibah ini apa? Harapan kita sebenarnya Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang ada korban jiwa, Pak, dari peristiwa ini. Dan itu adalah orang-orang yang tidak memiliki keterkaitan masyarakat biasa, anak dari seorang ibu bapaknya, tulang punggung keluarga. Kesedihan kami adalah itu, harus ada korban jiwa yang muncul di kegiatan peristiwa ini. Sehingga kita berharap ke depannya proses-proses penyampaian aspirasi masyarakat itu dilakukan secara benar dan baik gitu. Jangan sampai kegiatan yang sebenarnya murni dalam hal menyampaikan aspirasi disusupi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga harus terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang terjadi kemarin. Bu, hari ini rapat perdana kan ruangnya nggak sebegitu besar. Ya, tentu tidak sefasilitas, tidak selengkap di gedung DPRD. Apakah menurut Ibu itu nanti akan mengganggu proses kinerja dari DPRD, apalagi akan memutuskan anggaran pendapatan Enggak lah, Pak. belanja daerah perubahan ya? Jadi saya bilang teman-teman bersepakat sebenarnya dimanapun tempat kami bekerja, Pak, nggak masalah, tidak ada persoalan. Selama tempat tersebut bisa kita tempati dengan cukup representatif dan kita bisa melakukan rapat-rapat kita, saya pikir tidak ada, Pak. Jangan sampai teman-teman berpikir bahwa gedungnya tidak representatif, kita tidak bisa mengambil keputusan. Oh, itu tidak, Pak. Itu teman-teman di DPRD provinsi siap bekerja dimanapun selama memang masih memungkinkan lah untuk kita pakai gedung. Show must go on lah isinya, Bu ya. Oke. Komitmen lah itu, Pak. Komitmen kita untuk masyarakat Sulsel. Oke, terima kasih Ibu Ketua DPRD Sulawesi Selatan atas ngobrol dalam kesempatan kali ini. Moga-moga ke depan kinerja DPRD Provinsi Sulawesi Selatan jalan terus dan bisa menampung aspirasi seluruh masyarakat. Amin. Demikian, terima kasih banyak, bertemu di kesempatan yang berbeda.